Sementara itu, pemirsa, tim hukum DPP Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya karena maraknya unggahan yang dinilai menyerang pribadi dan kehormatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Tim hukum AMPG atau Angkatan Muda Partai Golkar datang ke Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi dan penyerahan bukti. Tim hukum bahkan telah melayangkan somasi terhadap sejumlah akun, sebagian diantaranya bersikap kooperatif dan sebagian lagi tetap menyebarkan konten serangan. Sehingga langkah hukum akan terus diteruskan hingga ke proses penyelidikan. Ini baru sekitar 5-7, tapi tak menutup kemungkinan Kemenkur wajibkan campuran. Terdapatlah kesimpulan bahwa terhadap konten-konten yang telah dilakukan, diposting, disebar oleh beberapa akun-akun media sosial itu, kalau tadi hasil diskusi kami bersama itu, akun-akun itu dengan konten-kontennya terpenuhi melakukan hal yang sebagaimana diatur di pasal 27, 28, dan pasal 310 KUHP. Partai Golkar menggelar acara tasyakuran dalam rangka ulang tahun yang ke-61 tahun. Dalam acara ini, Golkar menargetkan meraih kursi parlemen lebih banyak pada pemilu 2029. Partai Golkar menggelar tasyakuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-61. Dalam acara ini hadir sejumlah tokoh, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Abu Rizal Bakri. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan terus mengawal kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Bahlil juga menargetkan Partai Golkar mampu menggait kursi parlemen yang lebih banyak pada pemilihan umum 2029 mendatang. Adalah KPI-nya jelas. Partai Golkar harus partai yang dicintai oleh rakyat. Partai Golkar adalah partai harus bersama-sama dengan pemerintah dalam membangun negara dengan doktrin karya-karyaan. Ujungnya adalah di pemilu nanti 2029 sebagai bentuk ukuran kinerja partai di kepengurusan kami. Insya Allah kami targetkan kursi kami nambah dari sekarang 102 harus lebih 102, dan nambah juga di provinsi, nambah juga di kabupaten. Makanya kami melakukan konsolidasi terus. Itu. Tidak hanya itu, Golkar pun akan terus mendukung kebijakan pro rakyat, seperti program makanan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga ketahanan energi dan pangan. Sementara itu, dalam rangka menyambut HUT Golkar Aceh yang ke-61 tahun dan memperingati Maulid Nabi SAW, Partai Golkar Aceh menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya ziarah ke makam pahlawan, pasar murah, dan donor darah. Acara ini juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara para kader Golkar di kabupaten kota se-Aceh dan para pemimpin partai politik di Aceh. Di kantor DPD 1 Golkar di Banda Aceh, kami juga melaksanakan acara HUT Golkar yang nanti akan dimulai dengan zikir maulid, kemudian satu dana yatim, kemudian ada donor darah, kemudian kita akhiri dengan acara tausiah maulid sekaligus doa bersama yang juga dilakukan oleh semua DPD 2 Golkar di seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Aceh. Alhamdulillah akan berjalan dengan sangat baik. Dalam acara tersebut, DPD 1 Partai Golkar Aceh juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Tim TV One mengabarkan.